para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, klik subscribe supaya channel ini tetap eksis sebagai channel alternatif dari channel-channel yang kurang mendidik, yang berbasis pornografi dan pola hidup yang hedonistik. Kalau Anda mendapatkan video ini, tentu karena sentuhan tangan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, kali ini kita berada di episode 14 berbicara mengenai gizi bersama narasumber kita yaitu Dr. Rama Kusuma Wardani, ahli gizi klinik. Beliau adalah dokter ahli gizi di JIH dan juga di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat, Prof. Insya Allah sehat karena kalau ketemu dokter itu bawaannya sehat, Dok. Alhamdulillah. Nah, Dok, kali ini kita akan berbicara overweight, obesitas. Pertanyaan orang awam, Mhm, apakah overweight, obesitas itu keturunan atau punya faktor genetik atau sebetulnya pola makan saja? Sehingga mereka itu tidak langsung, wah memang sudah keturunan sehingga punya mhm, upaya untuk mhm. mengkondisikan gitu. Gimana, Dok? Betul, ya. Jadi kembali kita sudah sering sekali membahas mengenai, overweight, mengenai obesitas ya, Prof, ya. Iya. Kembali saya ingatkan dulu bahwa definisi dari overweight atau obesitas itu adalah kelebihan lemak di dalam tubuh. Jadi Oh, kalau seandainya seseorang, eee indeks massa tubuhnya kalau di Indonesia di atas 23 itu artinya overweight, kalau di atas 25 artinya obesitas. Kalau memang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh isinya otot semuanya, tidak masalah, tidak apa-apa, Prof. Tapi ketika dicek komposisi tubuhnya memang dia lebih banyak lemaknya, nah itu yang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, hmm. seperti diet, pengaturan pola makan, olahraga. Nah, terkait apakah sebetulnya obesitas ini faktor gen atau faktor lingkungan atau faktor behavior atau perilaku, semuanya, Prof. Oh iya, Tiga-tiganya berpengaruh. Ya, ya, jadi tidak hanya, "Oh, karena faktor gen saja," tidak. ya. Tapi ternyata faktor perilaku dan memang faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Tapi sebetulnya gen itu bisa kita kendalikan ya, bisa Hmm, kita aturlah, kita ya, kelola. Ibaratnya kita punya senjata, gen ya. itu adalah senjata kita, tapi kalau tidak kita isi peluru, tidak kita tembakkan, ya dia tidak akan mencederai, tidak akan melukai. Hmm, Kita ada gen obesitas atau kita ada gen gemuk gitu ya, Prof, ya. Tapi kalau kita bisa menjaga pola makan, kita bisa menjaga diri dari lingkungan yang katakanlah mungkin lingkungannya memang orang-orang yang suka makan, atau lingkungannya memang selalu menyediakan makanan-makanan yang, menyebabkan obesitas, atau lingkungannya, orang-orang yang nggak suka olahraga sehingga dia bisa terbawa, tapi dia bisa menjaga, hmm. dia bisa tetap mengikuti pola makan yang baik, dia tetap bisa olahraga misalnya, ya Ya. insya Allah dia tidak akan mengalami obesitas. Walaupun memang ada faktor gennya. Misalnya, "Aduh orang tua saya dua-duanya gemuk," gitu misalnya. Tapi dia tetap olahraga, dia tetap jaga makan, ya dia nggak akan gemuk, gitu Prof. Tapi kalau Mhm, orang yang overweight atau mhm. obesitas itu kadang-kadang kalau ngumpul ngomong dengan kita itu kan nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Itu sebenarnya kan Ah, menghibur diri, Dok. Menghibur diri itu kan. Prof, Hmm. Ya, jadi betul. ya kan gemuk, obesitas itu kan mungkin. Apakah benar kalau saya berpikir itu pintu pertama Mhm, masuknya berbagai masalah kesehatan. Betul nggak? betul Prof. Jadi memang, sekarang ada istilahnya, paradigma
healthy obesity. Jadi Oke. orang yang obesitas, tapi dia sehat. Bahkan mungkin pada saat diperiksa lab, ya semuanya baik-baik saja, semuanya normal, seperti itu, Prof. Ya. Itu memang bisa, sangat bisa terjadi. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di dalam tubuh, tubuh itu dia bekerja keras, Prof. Hmm. Terutama yang terkait dengan hormon insulin. Oke. Hormon insulin ini hormon yang mengelola gula darah menjadi gula otot. Oh, Ada orang-orang yang obesitas yang tidak pernah dicek adalah berapa banyak kadar insulin di dalam tubuhnya, Prof. oke. Nah, eh, umumnya orang-orang yang obesitas tapi belum mengalami gejala atau belum ada sakit lah ya, itu Ya. dia mestinya sudah mengalami namanya hiperinsulinemia. Oke. Pankreasnya dia bekerja keras, Prof, mengeluarkan insulin sebanyak-banyaknya Mhm. supaya gula darahnya bisa terkontrol. Oke. Sampai nanti ya, tapi sampai nanti di suatu titik pankreasnya akan lelah, Lelah. pankreasnya capek. Hmm. Sehingga akhirnya kayak ya sudah, aku cuma bisa menghasilkan insulin seperti ini. Hmm. Insulin yang aku hasilkan kualitasnya tidak bagus. Mulailah bermunculan penyakit-penyakit. Hmm. Pertama diawali dengan diabetes, Hmm. dari diabetes nanti merembet lagi ke kolesterol, Ya. merembet lagi ke gagal ginjal, merembet lagi ke sakit jantung, atau bahkan kalau nanti gangguannya di otak kena stroke, seperti itu, Prof. Biasanya kalau yang dengan kondisi seperti itu, kalau orang yang, istilahnya tidak healthy obesity gitu ya, Prof, ya, Hmm. mungkin gejalanya munculnya bertahap. Mungkin misalnya, oh sekarang ketahuan nih diabetes, bisa segera diobati. Ya. Tapi kalau yang healthy mindset yang healthy obesity ini, di satu titik tiba-tiba nanti semuanya akan muncul bersamaan, Prof. Oh, wow. Dan itu nanti akan lebih sulit lagi untuk mengatasinya. Karena apa? Karena kondisi sel-sel di dalam tubuhnya itu sudah berantakan, sudah kacau sekali. Oh, Jadi oh. seperti itu, Prof. Jadi Mhm. kacaunya itu karena Mhm. tidak dipasok makanan oleh insulin tadi, Dok, atau kacaunya Mhm. karena pengaruh hormonalnya berubah, begitu, Dok? Karena pengaruh hormonalnya yang berubah, Prof. Di mana itu tadi, biasanya kalau orang-orang kita kalau banyak makan kan banyak makan yang tinggi gula ya, Prof, ya, Ya. karbohidrat, manis-manis, tepung, gula. Nah, yang bisa mengubah, gula darah ini menjadi gula otot atau disimpan itu kan insulinnya itu tadi, Prof, Hmm. hormon insulin. Nah, kalau ketika banyak gula yang banyak makanan yang masuk yang diubah menjadi gula darah, otomatis insulinnya harus lebih banyak lagi. Seperti Oh, itu. Ya, sampai itu tadi kalau setiap hari berlangsung seperti itu, pankreas yang menghasilkan hormon insulin, dia akan kelelahan, kelelahan. capek. Ya, sehingga kemudian hormon insulin ibaratnya gula darah yang masuk gula di dalam darah kita misalnya 200, tapi pankreasnya hanya bisa menghasilkan 100, Prof. Oh, 100-nya lagi, ya sudah, dia akan terus beredar di dalam darah yang kalau kita cek, itu yang menyebabkan gula darah kita jadi tinggi. oke. Nah, Oke. kalau katanya Dokter Ali, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik, diabetes itu adalah eyangnya semua penyakit, Ya, Prof. ya, Iya, ya, ya. mbahnya semua penyakit itu tuh diabetes. Hmm. Awalnya dari diabetes kemudian akan merambat ke, semua penyakit yang lain. Nah, Wah, awalnya diabetes dari apa? Tidak menjaga pola makan itu. Tidak menjaga pola makan salah satu efeknya apa? Obesitas itu tadi. Jadi semuanya saling berkaitan. oh, Ya, sangat sederhana sebetulnya, Dok. iya betul, Hmm. Prof. Sistematikanya itu. Iya, betul. Tapi Jadi kalau ditanya, "Oh, genetik pengaruh?" Pengaruh, tapi kalau secara penelitian, pengaruhnya sebetulnya hanya 30-40% saja, Prof. oke. Yang selebihnya itu betul-betul dari behavior-nya, dari kitanya sendiri, sama dari, lingkungan. Ya, ya.
Ya. Kalau orang yang lingkungannya memang suka makan enak-enak, nggak suka olahraga, biasanya keikut, Prof. Ya, ya. Mhm. Karena karena kan budaya itu, Dok, saya Iya, pikir. betul. Tuh, budayanya misalnya orang Turki, budayanya makannya banyak loh. Makanya Iya. naik haji itu orang Turki itu gede-gede ya. Jadi kalau Nah, ya itu, Prof, heeh. karena Kalau di sini juga budayanya sungkan, diajak makan kalau nggak ikut makan nggak enak gitu. Wah, sudah disuguhi, ya sudah terus dimakan, nah, ya seperti itu, Prof. saya Budaya kita ya, mhm. saya sudah bisa mengendalikan tadi malam Oh rapat RT dikasih gado-gado nggak saya makan, Dok, karena saya barusan makan di oh, nggih. rumah, jadi nggak boleh penuh-penuh, dan sehingga pagi tadi timbangan saya adalah baik nggak ada kenaikan baik lemak Oh, maupun apa berat badannya itu. Dan Masya Allah, alhamdulillah, Prof. Luar ya, biasa loh, Prof Yanto ini selalu mengontrol ya, soalnya semuanya itu dicek berkala gitu. dan setiap pagi sebelum wudhu saya menimbang pakai Mhm, smart scale itu, Dok. Jadi mhm. itu untuk teman saya mengendalikan makanan saya itu. Jadi saya berhitung walaupun perhitungannya enggak setepat dokter ya. Misalkan ini kalorinya berapa saya nggak ngerti. Tapi bahwa Nggih, berulang kali makan itu adalah akan cenderung kelebihan kalori. Nah, Dok, saya tanya, mhm, tadi kan ada gula darah dan gula otot. Ini iya, apa tuh pembeda yang paling hakiki? Supaya baik para pemirsa tahu mengenai hal itu. baik. Terus terang kalau untuk pembedanya secara kasat mata itu tidak terlihat, Prof. Mhm. Ya, heeh, itu tidak terlihat. Ibaratnya, istilahnya namanya gula otot itu adalah gula yang disimpan di dalam otot yang disiapkan untuk menjadi sumber energi. Oke. Oh, bukan lemak ya? Cadangan energi, bukan, Prof. Nggih. Nah, siapa yang bertugas? Itu yang bertugas adalah hormon insulin ini, gitu, Oh, Prof. Tapi itu tadi, kalau kelihatannya seperti apa? Tidak kelihatan. hmm, Ya, gitu. Kita bisa tahu tubuh efektif atau tidak mengubah gula darah menjadi gula otot, itu ya dari pemeriksaan gula ya darah tes. secara berkala. Kalau gula darahnya mulai tinggi, gula darah puasa kok di atas 150 misalnya, atau HbA1c-nya misalnya kok di atas 6. Ya. Nah, berarti tanda-tanda bahwa insulinnya Hmm. sudah tidak efektif lagi, seperti itu, Prof. Saya nggak bisa bedakan logikanya, Mhm, antara gula sebelum puasa dan setelah puasa. mhm. Seharusnya bagaimana itu ukurannya? Baik, Prof. Jadi kalau gula puasa itu menggambarkan kondisi insulin basal di dalam tubuh kita, Prof. Hmm, Jadi kan sebetulnya gula darah kita tetap terkontrol walaupun kita nggak makan ya, Prof ya. Insulin itu tetap ada di dalam tubuh kita. mhm, Jadi tidak hanya sekedar kalau makan insulin baru keluar itu tidak. mhm, Nah, itu ada namanya istilahnya insulin basal, mhm. kemudian yang kedua ada istilahnya namanya insulin prandial. Oh, itu yang setelah saya kalau check up itu puasa Iya, malam dites itu iya, betul, gula darah puasa. Setelah dites betul. makan 1 jam Dua lagi tes lagi itu iya, betul, 2 jam postprandial. Jadi gula yang eee, tes yang dilakukan untuk mengetahui, kondisi gula darah kita setelah makan. Jadi ada orang yang, "Loh, saya gula puasanya kok malah lebih tinggi daripada gula darah pada saat setelah makan." Itu bisa terjadi, Prof. Artinya itu tadi, insulin basalnya itu hmm. berarti yang harus diobati, gitu, Oh, Prof. Nggih. jadi Mhm, apa, puasa dan pasca puasa itu mhm. fungsinya untuk melihat kalau ketika puasa kok lebih tinggi gitu, Dok, ya? Iya, betul, Prof. Jadi untuk mengetahui 2 kondisi, hormon insulin di dalam tubuh kita, gitu, Prof. Jadi Oh, memang ibaratnya kayak insulinnya itu ada 2 macam, insulin yang
basal sama insulin yang prandial yang setelah makan itu tadi, Oh, prandial. gitu. Oke. Nah, kalau Iya, insulin itu males-malesan, Dok. Ya, mhm, bukan males karena sudah pankreasnya capek ya. iya, Ada yang membuat insulin buatan lalu disuntikkan sebelum iya, makan, itu iya, sebetulnya membantu, Dok. iya, betul, Prof. Jadi memang ketika pankreas kita sudah tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, atau mungkin insulinnya cukup tapi tidak sensitif, artinya dia perlu obat. Mhm. Nah, biasanya pertama kalau untuk orang-orang dengan diagnosis diabetes, itu yang pertama harus tetap mengatur pola makan, itu Mhm. prinsipnya. Tidak bisa hanya mengandalkan obat. Oh, mengatur itu Mengatur artinya kalori mhm. intake atau pokoknya mengaturnya itu pantang talak 3 terhadap gula dan Ah, karbohidrat. betul, Prof, diatur. Hmm, Jadi bukan kemudian, wah tidak makan nasi, atau kemudian tidak makan ini, tidak makan itu, bukan. hmm. Tetap boleh makan nasi misalnya, tapi jumlahnya yang diatur ya. Karena semuanya pasti awalnya pola makannya yang belum tepat, Prof. Hmm. Gitu. Jadi mengatur pola makan, minum obat rutin. Biasanya nanti dokter pertama kali ngasih obatnya, obat yang masih diminum. Oke, Kalau misalnya yang bandel, yang memang nggak bisa jaga makan, atau memang pankreasnya mungkin sudah terlanjur, sudah tidak bisa diatasi lagi, nah baru kemudian ke tahap yang suntik insulin itu tadi, Prof. Apakah itu jelek? Tidak, tidak jelek untuk orang-orang yang memang membutuhkan. ya, Ya, iya, nanti lama-lama pasti mungkin awalnya takut nyuntik diri sendiri gitu ya, Prof, ya. Ya, tapi karena memang kebutuhannya memang harus seperti itu, gitu. Jadi daripada malah ya. membahayakan, gula darah tinggi kan sangat berbahaya, Prof. Oh, Bisa menyebabkan seseorang tuh jatuh ke dalam kondisi, bahkan bisa sampai koma kalau gula darahnya sangat tinggi di dalam darah, ya, gitu. ya, Mhm. ya memang nyuntik itu tadi ya takut-takut ya. Sama saja kalau Heeh. tes darah, saya awalnya takut, saya sekarang cetek terhadap jari saya itu sudah nggak masalah. Iya, Untuk tesnya ya, Prof, ya. untuk kadang-kadang kan dicetek satu karena tidak cepat, terus mengering nggak keluar lagi, saya cetek lagi. Iya. Ya oke lah. Terima kasih, Dok. Ini Siap, Prof. informasinya luar Mhm, biasa. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang memang harus mengendalikan oke. overweight dan gula. Jadi kan banyak sekali ini tadi. Iya, Ada betul. itu. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sedang berjuang melawan obesitas dan overweight dan juga mengendalikan gula bisa menempati diri berdisiplin, Dok, ya. Gitu. Amin. Nggih, Prof. Memang perlu istiqomah, Prof, ketika memang menjalani pola makan yang baru. Ya, oke. Jadi new normal. Ya, new normal, betul, Prof. Oke, Dok, terima kasih. Ketemu lagi minggu Terima depan kasih, Prof. lagi Iya, Prof. dan tentu saja dengan tema-tema kesehatan yang terkait dengan persoalan gizi klinik. J. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.